Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Oke, jadi teman-teman, hari ini saya mau ngajakin teman-teman semuanya buat ketemu salah satu panutan saya. Beliau adalah orang yang hebat, dan pastinya kita sebagai anak muda harus banyak mencontoh dan dengerin cerita beliau, karena ceritanya tuh cerita-cerita luar biasa semua. Oke, ini kita udah sampai di rumah beliau. Beliau adalah dokter sekaligus habib sekaligus tokoh besar juga, yaitu Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Nah, ini kita udah sampai di rumah beliau. Jadi ikutin terus, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau. Gimana kesibukan beliau dan gimana cerita-cerita masa muda beliau. Apalagi bentar lagi mau Idul Adha nih. Nah, kita bakal ngobrolin banyak hal-hal yang seru sama beliau. Jadi ikutin terus, yuk. Teman-teman, ini berhubung lagi pandemi kayak gini, jadi kita harus cek dulu nih, apakah kita benar-benar sehat atau enggak. Kita harus swab dulu, tusuk-tusuk dikit ya. Assalamualaikum. Nah, udah jadi teman-teman. Ini dia. Ya. Negatif. Asik. Dok, makasih dok ya. Oke, ini boleh saya bawa? Silakan. Oke, tapi saya nitip dulu deh. Saya nitip dulu ke dalam. Makasih dok ya. Oke, teman-teman, kita udah swab tadi. Nah, sekarang udah nggak sabar banget nih. Syakir mau langsung ngobrol sama Dr. Salim Jufri. Karena kenapa Syakir ngefans juga sama beliau? Karena beliau adalah seorang politikus juga dan seorang dokter juga, pernah jadi Menteri Sosial Republik Indonesia juga, dan beliau Masya Allah sangat-sangat perhatian dengan Islam dan juga dengan masyarakat. Jadi teman-teman, kita akan kulik, kita akan cari tahu apa-apa yang kita belum tahu dari Dr. Salim Jufri. Oke? Let's go. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, ternyata di sini kita udah disambut langsung. Alhamdulillah. Mana Syakir? Dr. Salim. Assalamualaikum. Sehat, ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ayah, ibu Baik, semuanya ya. sehat. Ya Allah, ini Habib dokter juga, politikus juga, tokoh juga. Waduh, luar Masya biasa. Allah. Makasih banyak Syakir diterima hari ini. Sakit tadi di swab apa ya, mohon maklum lah kondisi prokes kesehatan ini ya. Iya, Insya maklum. Allah. Lagi zaman pandemi harus kita benar-benar Betul, cek juga kan, hati-hati. betul. Hati-hati, apalagi lagi masif ini. Iya. Oh ya, dokter nih, jadi teman-teman semuanya, anak muda, yang tua, semuanya hari ini Syakir ngajak mereka buat ngobrol-ngobrol sama Dr. Salim nih. Masya Allah. Boleh nggak? Terima kasih. Alhamdulillah. Akhirnya kesampaian juga. Alhamdulillah. Dulu Syakir cuman lihat beliau di sosmed, di TV gitu ya kan. Jadi hari ini senang banget lah bisa ngobrol sama beliau. Nanti ngobrol kan, ini juga mau Idul Adha nih. Terus nanti Syakir juga mau tahu gimana sih masa mudanya seorang Aduh. Dr. Salim Jufri. Alhamdulillah. Oke, Oke. langsung aja teman-teman. Nih kita masuk ke rumah beliau. Yuk. Ada Syakir. Kita pakai. Asli banget ya. Kita pakai Hijau-hijau. Itulah. Syakir, saya persilahkan Syakir. Aduh. Iya, kita duduk ngobrol sambil saya pikir kita jaga jarak ya, udah bisa Iya, ngobrol. di sini ya. Masker. Soalnya jaraknya lumayan jauh juga. Kan tadi udah di swab juga di depan. Aduh, akhirnya kalau nggak pakai masker memang lebih Fresh ya. fresh wajahnya, senyumnya lebih Aduh, menawan, lebih Masya Allah. lepas ya. Lebih lepas. Gimana Dr. Salim ini kesibukannya nih? Makasih banget nih diterima di tengah kesibukannya. Tapi selama PPKM ini, pandemi PSBB di rumah ini, kesibukan memang di rumah aja Di atau? rumah sudah, karena kita mau keluar juga kondisinya pandemi semacam ini. Udahlah kita ikut dengan arahan dari pemerintah juga, udah kita di rumah. Oh,
Walaupun nanti tamu-tamu ada, ya tetap prokes itu dilakukan juga. Ya, prokes kayak tadi itu ya. Dan gitu ya. Allah sih. Jadi Tetap kalau kita tidak ada kegiatan sama sekali juga kurang pas juga. Apalagi dekat Idul Adha dan seterusnya ya. Zoom, online tuh kita lakukan. Oh, jadi semua kegiatan secara daring ya, secara online ya? Betul. Aduh, Masya Allah. Nih, bener banget tadi apalagi kata Dokter Salim, bentar lagi nih Idul Adha. Kenapa pas banget mau Idul Adha? Ya, aduh. Kenapa menurut Dokter Salim gimana tanggapan sikap kita nih kan? Sebenarnya ya mungkin kita yang di atas kan aman-aman aja nih. Betul. Tapi kan yang di bawah rakyat tuh gimana ketika PPKM ini, apalagi mau deket-deket Idul Adha, mungkin banyak yang kehilangan pekerjaannya juga, betul. susah. Jadi kalau menurut saya ini Ananda Syakir, kalau saya melihat pentingnya itu kepekaan sosial, kepekaan hati ini. Idul Adha ini membawa kita juga untuk punya kepekaan juga. Artinya pada dasarnya bangsa ini bangsa yang punya semangat tolong-menolong, semangat gotong royong, semangat kebersamaan, semangat saling bantu-membantu. Itu yang harus kita pertahankan. Dan mudah-mudahan dengan Idul Adha ini juga itu semakin kokoh. Dan syariat Idul Adha berkorban ini kan luar biasa. Nah, iya apalagi mau Idul Adha. Nah, ini kan banyak yang pasti pengen Idul Adha tapi bingung nih kan, soalnya baru kali ini nih Idul Adha dari rumahnya masing-masing. Tapi sebelum kita ngomongin Idul Adha, Dokter Syakir kepo nih, anak-anak muda kita kepo juga. Dulu tuh Dokter Salim, Habib Salim Jufri ini ketika masa mudanya itu gimana? Iya, masa muda ya sama seperti anak-anak muda juga. Semangat belajar memang luar biasa, ingin keluar negeri waktu itu. Sehingga saya berangkat ke Madinah University masih usia 18 tahun. Oh, jadi ke Madinah. Ya, betul. Terus kemudian pulang? Pulang, S1, S2, S3 di Madinah. Selesai pulang saya ke Indonesia. Memang semangat untuk kembali ke negeri, ke Indonesia itu besar. Yeah. Karena kita merasa bahwa kita harus mengambil bagian di negeri ini untuk membawa kepada perubahan yang bagus, yang positif untuk bangsa dan negara kita. Karena kakek ya punya lembaga pendidikan yang tersebar di Indonesia bagian timur. Sekarang 1.300 sekian. Ya kita Al-Khairat ya kita melanjutkan. Dan dari situ dan bergandengan tangan dengan seluruh anak-anak muda saat itu, bahkan saat-saat muda kita sudah ke pedalaman Papua saat itu. Ya kita yakin bahwa saat muda itulah peluang penting untuk mengenal negeri. Jadi saya saat itu berpikir, kalau di saat muda saya tidak tahu negeri saya sedetail-detailnya, terus bagaimana saya akan berbuat? Tidak mungkin melakukan perubahan kecuali peta negeri ini jelas, tahu betul saya suku-suku, bahkan di pedalaman Papua, di Lembah Balim, kita berangkat dengan pesawat, bukan pesawat, dengan pesawat Hercules ya saat itu kan nggak ada. Nah itu kan dari Madinah, kenapa kan pulang kebanyakan kan, maaf Habib, biasanya kan kalau yang udah pulang dari Madinah ya kan, mending bisnis, buka travel, apa gitu yang bikin dulu di masa mudanya Dokter Salim pengen justru ngebangun negeri gitu. Betul, karena memang kita tahu bahwa kita dunia pendidikan yang kita geluti. Berarti saya kembali untuk menjadi pendidik, menjadi guru, menjadi dosen. Ya udahlah, pikiran itu aja. Itu. Dan saya tahu negeri ini secara detail bukan setelah selesai, ketika liburan. Kita liburan, jadi liburan 3 bulan. Kenapa kita di rumah 3 bulan? Jadi separuhnya itu keliling. Kadang-kadang Papua, ke pedalaman Kalimantan, pedalaman Sumatera. Jadi teman-teman yang memang di daerah-daerah tersebut dia sama-sama berangkat. Nah, ada nggak tuh satu kejadian yang bikin memanggil hati Dokter Salim waktu itu lagi muda? Oh, saya harus ngebangun negeri ini. Ada nggak satu kejadian apa gitu? Ya, contoh saya ke pedalaman Kalimantan. Kita dapatkan di sana ada suku Punan, suku Brusu, suku Dayak. Yang masyarakat tahu kan Dayak. Padahal ada suku Punan, saudara-saudara kita tinggalnya dalam hutan. Ada suku yang 6 bulan di hutan, 6 bulan di kota. Kalau sudah masuk dalam hutan, rumah-rumahnya kosong semua.
Berarti banyak yang mesti kita lakukan untuk supaya mereka itu nggak perlu membawa anak-anak ke hutan, kan nggak dididik kalau di hutan. Nah, itu salah satu yang kita yang terpanggil, bagaimana mengirim guru, mengirim mereka bisa mengajar mereka di pedalaman sana. Masya Allah. Jadi banyak yang bisa dilakukan walaupun masih muda dan tidak memiliki kemampuan logistik, finansial, tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Benar, saya kira juga kalau lagi libur syuting biasanya Habib Dokter, saya kira tuh waktu itu ketika banjir Konawe ya, saya kira ke pedalaman Konawe juga. Memang hal-hal yang membuat kita kan yang di Jakarta mungkin melihat gedung-gedung menjunjung tinggi atau kita melihat kesejahteraan gitu ya. Tapi ketika kita ke pedalaman, itu tuh jadi memanggil hati kita gitu. Jadi hati kita kepanggil, wah ternyata bagian negeri kita yang sini ada yang belum dimaksimalkan gitu. Jadi ada rasa untuk nasionalismenya tuh untuk membangun negeri. Wah, Masya Allah banget. Jadi dari muda Dr. Salim memang sudah suka membangun negeri ya. Jadi kalau didasari awalnya dari cinta, insya Allah semuanya akan terasa ini ya, akan terasa ringan, akan terasa kita bisa menikmati gitu ya. Betul, tadi kata-kata cinta itu yang paling mendasar sekali. Cinta negeri dan cinta seisi negeri itu sendiri. Apapun sukunya, apapun agamanya, bahkan bukan hanya manusia, alam di negeri kita ini harus kita cintai, kita jaga. Sebab kita harus mewariskan alam yang indah ini, yang begitu sempurna kepada generasi selanjutnya. Jangan saat ini hanya digunakan untuk dihabiskan semua yang dimiliki atau yang ada di bawah bumi kita yang sama-sama kita cintai, tambah terus generasi selanjutnya, mereka akan kesulitan dan mereka tidak menikmati hasil dari para pejuang kita untuk memerdekakan bangsa dan negara kita. Cinta itu tadi Dokter, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kalau mau cinta sama negeri, nggak bisa cuman main sosmed rebahan, harus kenal sama negeri. Kayak tadi juga Syakir baru kemudian punya rasa cinta untuk membangun negeri itu ketika Syakir kenal beberapa bagian dari negeri ini. Syakir kenal beberapa masyarakatnya. Syakir mulai ada rasa cinta tuh ketika Syakir mengenal, oh ternyata Indonesia tuh kayak gini. Jadi anak-anak muda juga tuh contoh Dr. Salim walaupun kemudian udah kuliah di luar negeri, tapi ketika liburan dia lihat bagian-bagian negeri yang belum terjamah. Itu luar biasanya. Akhirnya ya kan anak-anak muda zaman sekarang gimana Dokter? Kita mau ngebangun tapi bingung mulainya dari mana kita ngebangun negeri. Tapi saya yakin sekali, apalagi generasi Z, generasi milenial, mereka itu punya kepekaan hati. Asal disentuh saja. Punya muda kalau disentuh hatinya, apa disentuh hati? Dibawa ke tempat-tempat mereka yang sulit, yang susah. Yang sebahagian saudara-saudara kita yang kaya ini tidak tahu apa definisi kemiskinan itu sendiri, karena tidak pernah melihat dalam hidupnya. Ya orang-orang yang kaya lah. Tapi ketika orang tuanya membawa, oh ada rumah yang lantainya itu tidak ada tanah saja, oh anak pun tersentuh. Nah, kemudian si ayah terutama di hari Idul Adha ini, nak antarkan daging ke rumah sana. Si anak yang usia 7-8 tahun mengantarkan, oh dia melihat, oh rupanya ini orang-orang yang susah, yang miskin. Dia mulai memorinya muncul, oh berarti sungguh aku dididik oleh ayahku itu untuk diajak berperan ya. Langsung action di lapangan. Nah, saya pikir penting seorang ayah itu, apalagi dalam kondisi semacam ini, dengan tetap prokes kesehatan dijaga untuk mengenalkan anak, bukan hanya teori saja, tapi di lapangan, oh masih banyak saudara-saudara kita yang sulit. Jadi saya berharap dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, bangsa ini bangkit, kita saling bergandengan tangan. Dan pemerintah pun saya berharap membuktikan, memunculkan trust. Jadi masyarakat semakin yakin dengan pemimpin-pemimpinnya, yang amanah, yang jujur, yang hadir dimanapun ketika rakyat itu dalam kondisi sulit. Apalagi mau Idul Adha nih ya. Jadi walaupun saya tetap berpikir penting juga orang menjalankan syariat perintah sunnah dari kurban. Cuma juga harus disisihkan. Ya, apa itu? Saling berbagi dan saling membantu. Sebab banyak saudara-saudara kita dengan pandemi kan nggak kerja. Di rumah. Ya, kalau setiap RT, setiap RW saling melirik sana sini, ya berbagilah. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, makanan untuk 1 orang bisa dimakan untuk 2 orang. Makanan 2 orang bisa dimakan untuk 4 orang.
Kalau kita di rumah kita ada makanan untuk empat orang, sebenarnya bisa untuk 8 orang makan. Iya kan, sering juga kadang kita ngambil nasi terus setengahnya nggak habis, atau kita misalnya kan namanya seorang ibu kan rumah tangga memberikan terbaik buat anak ini ya kan, dimasak yang banyak kan pasti ada sisanya ya. Pasti ada. Jadi memang itu yang penting yang kita ambil dari salah satu hikmat ini, bagaimana kita memikirkan saudara-saudara kita yang lain yang lagi susah, ya, yang lagi mungkin selama berbulan-bulan tidak pernah merasakan yang namanya daging itu sendiri, nggak pernah. Benar. Tetapi menurut saya tidak hanya itu saja, tapi berbagi dalam arti bukan hanya lebaran saja, tapi bagaimana ketika mereka sulit, mungkin pemerintah tidak mampu membantu semuanya menangani. Ayo kita bangkit bersama-sama. Ayo kita saling mencintai. Tidak beriman kamu kalau tidak mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Nah, cinta lagi itu. Jadi ada 3 hal. Saya inginkan anak muda yang muda-muda ini punya mimpi. Tanpa mimpi kita tidak akan sampai pada tujuan yang kita inginkan. Benar. Karena itu yang memacu semangat kita kan. Mimpi kita. Sebab yang terjadi sekarang adalah mimpi dari generasi kita yang sebelumnya. Terus ada tanpa cinta, kita jadi makhluk yang tidak punya perasaan. Jadi cinta itu jadi punya sentuhan, punya perasaan. Itu cinta itu sendiri. Tapi yang paling penting adalah tanpa kita bersandar pada Allah, kita sama sekali tidak ada artinya di bumi ini. Jadi cinta bukan cuma sama doi ya. Cinta, ini anak-anak muda tahunya cintanya sama lawan jenis saja, cintanya sama perempuan, sama laki-laki. Tapi ada cinta yang jauh lebih besar dibalik. Yaitu ketika kita mencintai, tadi kata Dr. Salim, kita mencintai saudara kita melebihi kita mencintai diri kita sendiri. Karena itu iman yang hakiki. Itu iman yang hakiki. Ya, jadi saudara kita yang sulit, famili kita, tetangga kita. Jadi banyak yang mesti peluang-peluang untuk mencari pahala ya saat-saat ini. Iya. Saat ini. Dan ini kan kurban di tengah pandemi nih berarti kan judulnya kan gara-gara PPKM. Dan kata Dr. Salim, ini juga kesempatan kita buat bangkit, buat kemudian saling bantu. Tapi kan kita gimana yang Dr. Salim kan Idul Adha di tengah pandemi. Maksudnya kan kita kan makhluk sosial kayak yang tadi saya kira nggak heran kalau dari semenjak masa kuliahnya Dr. Salim udah suka bersosial, makanya dulu pernah jadi Menteri Sosial juga. Menteri Sosial. Tapi ya yang menarik Dr. Salim saya kira punya satu momen yang saya kira geleng-geleng kepala. Ini benar nggak foto Dr. Salim ya? Ini pas udah jadi Menteri Sosial, tapi tidurnya di gubuk. Ini gubuk atau musola nih? Kita lihat dulu kamera. Di gubuk ya. Ini benar. Ya, jadi itu sebenarnya bukan foto satu, itu semua ini program, namanya program bedah kampung. Oh, program bedah. Jadi program bedah kampung itu kita bedah. Apa saja? Contoh umpamanya rumah yang tidak layak huni kita jadikan layak huni. Mereka-mereka yang nggak bisa mendengar di kampung itu kita pasangkan alat yang langsung dia bisa mendengar. Mereka-mereka yang tidak punya kakinya nggak bisa jalan, putus, kita pasang kaki palsu, tangan palsu. Jadi bedah kampung dalam arti yang seluas-luasnya. Mereka yang turun gitu ya. Jadi rumah-rumah yang tidak layak huni. Nah, terus di mana kita tinggalnya? Kita bisa tinggal di tempat kepala desa. Bisa kita tinggal, pasti kalau di kepala desa kan rumahnya bagus. Atau kita tinggal hotel di sekitar itu, kemudian pagi-pagi kita ke situ. Tapi saya memilih, ya udah saya tinggal dengan masyarakat. Ini di mana? Memang di gubuk masyarakat? Ya, di rumah masyarakat, di tempat masyarakat. Jadi kita tinggal sama mereka. Ya memang ketika sampai di desa-desa begitu, bisa dibayangkan kadang-kadang nggak ada jamban. Di semak-semak. Itu kita buatkan lah. Saya terus terang masuk ke semak-semak malam-malam kan sulit kita, bukan ya. Tapi kita buatkan sewa hotel kita 2-3 juta kita buatkan WC dan mandi. Sewa hotel kan 2-3 juta mending dipakai buat masyarakat. Dia bisa pakai. Jadi itu yang dan itu udah banyak, mulai dari Sabang sampai Merauke semua banyak. Enggak cuma satu daerah. Banyak sekali masuk sampai kita juga ke Papua, juga ke pedalaman Papua yang rumahnya di atas pohon, kemudian di
ujung Pulau Jawa, di banyak sekali, di Sulawesi, di Ambon, di Kalimantan, di Sumatera, di semua, apalagi di sini yang di daerah Jawa Barat, daerah-daerah yang tadi Dr. Salim bilang masih banyak wilayah-wilayah di Indonesia itu bisa kalian kunjungin dan itu akan bikin kalian merasakan kebahagiaan. Ya kan? Pasti nggak mungkin Dr. Salim mau kayak gini kalau nggak Dr. Salim merasakan kebahagiaan yang beda tersendiri. Apa yang bikin dokter nih, yang bikin Habib Salim mau kayak gini? Maksudnya kan lebih di Jakarta kan tinggal perintah anak buah aja gitu kan. Ya, pertama kita ingin beritahu kepada masyarakat miskin, kita hadir bersama mereka. Jangan khawatir, kalian punya harapan. Itu yang dinamakan trust tadi. Ya, jadi kalian ini saudara-saudara kita yang miskin, yakin pemerintah hadir. Sehingga di hati mereka itu ada secercah harapan. Ada satu ungkapan, jadi ada secercah harapan itu jauh lebih bagus. Ada cahaya walaupun sedikit itu jauh lebih bagus daripada suasana gelap tidak ada cahaya sama sekali. Ketika kita hadir, kita ini, ada harapan. Rumah kami berubah. Masa depan kami akan lebih bagus, anak-anak kami, keluarga kami. Jadi itu penting untuk kehidupan anak bangsa ini. Jangan dari hari ke hari redup terus, nggak ada harapan yang lebih bagus untuk masa depan mereka dan anak-anak mereka. Itu nggak boleh terjadi di negeri ini. Jadi setiap anak bangsa itu punya peluang untuk ke depan, insya Allah lebih bagus. Mereka bisa anak-anak yang menjadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi orang kaya, semua punya peluang untuk itu. Itu yang ingin kita tanamkan. Dan mereka tidak ada gap dengan atasannya, dengan pimpinannya. Ya, jadi mereka merasa memang benar-benar hadir wakil mereka. Waktu itu kan pas jadi Menteri Sosial, jadi benar-benar bersosial gitu, Menteri Sosial bersosial gitu kan. Wakil rakyat benar-benar mewakili. Tapi ada satu daerah yang saya sendiri kaget juga ketika saya mau pulang dari sini 150 kilo di Kabupaten Sukabumi. Waktu saya mau pulang, masyarakat di situ mengatakan, Pak Menteri, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Saya kaget juga. Memang sampai ke daerah situ, mungkin kalau dilihat di media sosial, saya menggunakan sepeda motor yang pakai besi karena lumpur dan jurang. Ya, artinya 4 kilo itu 2 jam kita tempuh. 4 kilo 2 jam? Iya, 2 jam. Karena lumpur semua, pelan-pelan sepeda motor. Waktu mau pulang itu tidak lewat jalur itu lagi. Tapi kenapa dia tidak mengatakan, Pak Menteri, tengok-tengok kami di sini. Enggak, dia nggak katakan begitu. Yang dia katakan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Benar, karena perjalanan pulang itu dengan sepeda motor di tanah yang berbatu. Artinya kalau tergelincir ya jurang. Oh, ini maksud. Itu perjalanan hampir 7 kilo lah baru sampai. Gak kapok gitu. Tuh, Pak? Ya udah kita tawakal. Sehingga ketika kita sampai, kita nunggu rombongan kita satu persatu sambil berdoa mudah-mudahan selamat semuanya. Ya memang mereka cukup profesional. Tapi itulah bahasa itu yang saya dengar, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Oh, rupanya ini. Nggak bisa 2 sepeda motor, hanya 1 saja. Batu semua itu. Nah, itu dari semua cerita tadi. Artinya negeri kita nih memang bagus banget, apalagi di momen yang pertama pandemi, kedua apalagi Idul Adha. Ada panggilan manusiawi, ada panggilan rohani juga nih untuk kita saling membantu. Nah, ini di momen Idul Adha nih kayak tadi kita udah cerita banyak, kita bisa tengok tuh, kita bisa bagiin kurban-kurban ke kemudian pelosok-pelosok daerah, kita bisa jadi tersentuh juga hatinya. Nah, menurut Dr. Salim gimana nih Idul Adha di tengah pandemi? Gimana, kan banyak ibadah-ibadah yang tadinya bisa dilakukan berjamaah, jadi kita jadi di rumah masing-masing. Gimana cara kita kurban? Biasanya kan kita liatin pemotongan sapi rame-rame, kita bagi-bagiin. Nah, ini ketika kita disuruh di rumah aja, gimana? Apakah ada ketentuan-ketentuannya? Maksudnya apakah Idul Adha boleh dari rumah atau harus beramai-ramai? Gimana pandangan Dr. Salim Idul Adha di tengah pandemi ini? Atau kurbannya diganti enggak dengan kurban dengan uang, Pak, begitu maksudnya? Enggak? Bisa jadi. Maksudnya gimana kita bisa tetap dapat pahala kurban walaupun kita dari rumah aja? Ya, begini. Jadi memang ada ibadah-ibadah seperti dalam kondisi pandemi kita nggak bisa kumpul di masjid dalam kondisi-kondisi tertentu, umpamanya ya.
begitu wabah masif, tapi kan mungkin hanya beberapa hari, tapi tetap ada jamaah, jumlahnya sangat sedikit sekali. Menurut saya begini, yang disyariatkan untuk kurban tetap dijalankan, walaupun kita tidak hadir kan kita bisa wakilkan. Ini kan pemotongannya nggak mesti kita hadir, ya kan? Kalau hadir semua khawatir kan virus lagi. Jadi sekarang kan dengan teknologi kan kita bisa menyaksikan lewat video, lewat ini kan bisa pemotongan. Mungkin yang di rumah sering memotong 2-3 ekor sapi, mungkin orang-orang satulah cukup untuk seluruh keluarga. Atau 1 kambing untuk 1 keluarga. Yang lainnya uang yang kita miliki, kita saling tolong-menolong untuk saudara kita yang susah. Ya kan? Banyak yang susah. Jadi tetap syariatnya dijalankan, masalah berkurban dengan jumlah mungkin yang biasanya 2-3 ekor sapi yang kaya-kaya, mungkin 1 lah. Yang 2 apa lain bagikan beras, bagian sembako, bagian ini, supaya mereka juga nggak stres sudah kondisi begini. Ya, kemampuan pemerintah juga tidak terjangkau semuanya, dan itu di depan mata kita. Mereka ada beras udah bagus. Nah, sebagian kita bagikan beras, bagian makanan untuk mereka. Mereka masak sendiri-sendiri. Jadi apa ya? Kalau hanya semuanya diberikan untuk sapi, daging semua, terus mereka makan pakai apa sekarang? Nggak punya makan, nggak ada nasi. Ya, jadi dia itu jalan, walaupun dikurangi jumlahnya, tapi sebagian diberikan bantuan-bantuan yang lain. Nah, itu. Jadi tetap bisa berkurban walaupun dari rumah. Jadi diwakilkan teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang nonton juga bisa wakilkan ya, misalnya di sini ada masjid terdekat, wakilkan ke masjid terdekat, atau ada yang tahu mungkin lembaga, ada lembaga-lembaga umat atau lembaga basis atau apa yang bisa menyalurkan kurban ke pelosok-pelosok daerah, ada tebar kurban, teman-teman bisa wakilin ya uangnya, tapi jangan semuanya buat sapi, buat kambing juga, tapi beberapa dibeliin sembako juga mungkin buat tetangga-tetangganya. Wah, Masya Allah tuh. Jadi kata Dokter Salim gitu soal kurban Idul Adha yang dari rumah aja ya. Tapi insya Allah walaupun dari rumah kurbannya, tapi pahala atas setiap orang makan daging yang kita dapat pahalanya, dan insya Allah itu membuat urusan-urusan kita juga makin lancar. Kan siapa yang mau memudahkan urusan orang bakal dimudahin juga, begitu ya Dokter? Betul. Itu pasti sudah. Nah, dan banyak juga nih Idul Adha kan kadang kita anak muda kan, misalnya harga kambing 2 juta, kita cuma punya 500.000, tapi kita juga pengen berkurban, pengen dapat pahalanya, bisa nggak Dokter? Jadi salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syakur, Maha berterima kasih. Jadi tidak ada seseorang berbuat sesuatu yang dibawa, kalau berbuat satu tidak mungkin dibalas oleh Allah 1. Pasti syakur, berterima kasih. 1 dibalas 10, 100, bahkan bisa berlipat ganda. Punya 500.000, kepingin ikut berkorban, udahlah kumpulin beberapa orang, silakan. Ya, artinya dengan catatan dia ingin berkorban daging. Tapi kalau saran saya di zaman saat ini pandemi, mungkin diberikan beras. Bisa juga tuh ya? Iya, dianterin ke rumah-rumah yang susah. 500.000 kan sudah hampir berapa? 50 kilo beras. 50 ya 10, hampir 50 kilo. Bisa dibagikan 5 keluarga, datengin sendiri satu-satu, walaupun mungkin dengan prokes juga. Itu setiap yang menerima itu mungkin melihat anak muda membawakan beras, itu mungkin mau menangis dia, tersentuh dia. Jadi kondisi begini mungkin menurut saya sih sarannya nggak mesti dengan daging, ya mungkin mereka menantikan beras, diantar ke rumahnya, dikasih uang dengan beras, beda tuh dari segi psikologi, jiwa kejiwaan seseorang. Iya, bawa beras 10 kilo, bawa uang 100.000, beras itu dia udah melihat 10 kilo, bisa sepekan dia makan sama anak-anaknya, coba. Secara psikologis dia di rumah ada beras itu dia nyaman. So, di masyarakat kita ini kalau ada beras, walaupun dengan sambal, dengan apa, dia udah masyarakat yang menerima lah. Indonesia kan beras, yang penting nasi. Nasi, jadi kondisi begini ini penting sekali, penting untuk kita itu berbagi. Jadi nggak perlu. Ada juga yang nggak punya apa-apa, tapi ingin, ya kan, nggak punya apa-apa, bantu dalam pemotongan. Dia ahli motong, udahlah,
aku yang potongin, aku nggak minta upah apa-apa. Aku mudah-mudahan dapat pahala. Iya, biar Allah yang balas gitu ya. Dia bisa motong, dia bisa ini, anak muda kan insya Allah lebih kuat imunitas tubuhnya. Ya udah dia potong, dia ini, dia ahli di situ, dapat pahala. Ya, jadi pahala itu tidak semuanya harus diukur dengan uang. Ada orang berbuat sesuatu tidak mengeluarkan uang sama sekali, pahalanya luar biasa. Apa itu? Ada seseorang dalam sebuah hadis, kalau engkau keluar dari rumahmu, membantu seseorang yang miskin, membawakan makanan 1 piring, mungkin hanya 5,5 jam, 20 menit. Pahalanya lebih bagus daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Wallahu Akbar. Hadisnya sahih. Hadis itu hadis sahih. Jadi kita anak muda, ini luar biasa, mungkin di tengah pandemi ini Idul Adha, kalian bisa juga melakukan kebaikan-kebaikan kayak tadi misalnya. Jadi punya grup di WhatsApp, dia tuh jangan cuma buat gibah, tapi buat berbagi juga. Ya, buat berbagi. Atau orang tuanya mungkin mereka kan harus jaga kesehatan di rumah. Kalian yang anak-anak muda, anterin tuh daging, anterin tuh beras dari masjid ke rumah warga, ya, dari rumah kalian ke tetangga kalian. Jadi banyak. Karena tadi kata Dr. Salim, ketika kita melakukan kebaikan, nggak mungkin Allah nggak balas. Dan bisa jadi itu adalah awal kunci kesuksesan kita, karena Allah ridho. Ketika Allah ridho di situ kan nanti kita bisa jadi orang sukses insya Allah. Jadi nggak ada kata nggak bisa buat berbagi. Kalau nggak bisa pakai uang, pakai tenaga kalian dengan ikhlas, itu juga betul. Buat orang lain tersenyum, pahalanya besar sekali. Buat orang lain tersenyum. Yang sedih jadi tersenyum, itu dahsyat pahalanya. Lebih baik tuh dari iktikaf di Masjid Nabawi. Sebulan namanya coba. Coba sekarang dengan pesawat iktikaf berapa ratus juta. Iya, belum ke Nabawinya, pesawatnya, belum hotelnya, kan belum makannya di sana. Ini dengan keluar hanya setengah jam, 10 menit, 15 menit, pahalanya begitu dahsyat. Ayo anak-anak muda bangkit. Ayo, tuh anak-anak muda bangkit, bantu sekarang. Saatnya kita. Masyarakat lagi butuh bantuan banget, bantu negeri kita. Minimal bantu dulu tetangga-tetangga samping kita. Kita ngelihat, wah ada beras lebih nih di rumah, antar ke tangga. Kita lihat, wah ada lauk lebih nih, kita bagi ke orang yang membutuhkan. Insya Allah itu jauh lebih baik dari pahala iktikaf. Ya, betul. Itu luar biasa banget. Ini ilmu nih teman-teman. Nah, itu. Dan kalau teman-teman bantu orang pas masih muda, ntar pas tua kita dibantu sama Allah. Pasti sudah itu. Allah nggak akan menyia-nyiakan amal seseorang walaupun sangat kecil. Dan jangan engkau meremehkan amal yang kecil, sebab engkau tidak tahu amal apa yang membuat engkau masuk surga. Ya kecil sekali kita anggap remeh, kenyataan itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu luar biasa banget nih ya, waduh. Nah, itu. Ini ilmunya luar biasa hari ini nih. Baiklah, saya kira kita ke atas, insyaallah. Ke atas. Ya, kita lihat beberapa hal. Kita mau lihat album. Album Dr. Habib Salim. Insyaallah. Kita lihat albumnya. Ya, Syakir, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Syakir. Nah, kita naik ke lantai 2 ya. Waalaikumsalam ya. Ini. Ya, ini Syakir. Wah, kita ini lihat. banyak foto-foto di sini. Ini foto itulah, apa aja nih? foto-foto khusus kita taruh di sini. Wah. Nah, ini dengan Pak SBY. Wah, Masya Allah. Ini dalam rangka apa nih? Ini Lebaran kita. Ya dulu. Open house dulu kan. Ini open house semua dengan Pak SBY. Ini dengan Michelle. Ini istrinya Obama dengan istri ketemu. Wah, Masya Allah. Istrinya Obama, waduh tingginya luar biasa. Itu di atas dengan Obama juga kita. Ini dengan ibu negara. Ibu negara. Masya Allah. Ini kemudian, ini apa nih? Ini dengan Pak Jokowi. Oh, ini kapan, Pak? Ini waktu dia jadi gubernur. Oh. Nah, dia silaturahim. Sebelum nyalonin jadi presiden? Belum. Karena saya terus terang secara pribadi dekat kan, sama-sama dari Solo. Masya Allah. Dan kementerian saya ini waktu itu pertama atau kedua yang dikunjungi oleh Pak Jokowi. Jadi
Kemudian di atas juga dengan nggak ketebak ya politik tuh. iya. Kemudian yang ini dengan almarhumah Ibu Ani dengan Pak SBY. Ya, Masya Allah. Itu. Jadi biasanya kalau begini setelah ada acara yang hostnya Kementerian Sosial, nah kita foto bersama. Oh, jadi secara pribadi juga sama Pak SBY sama Pak Jokowi deket ya? Dekat Pak SBY karena saya juga duta besar 5 tahun, 4 tahun, kemudian menteri 5 tahun, jadi dengan Pak SBY 9 tahun. Oh, sama jadi duta besar juga dulu, duta besar ke Di Arab Saudi. ke Arab Saudi. Nggak pernah mengira ya Pak, dulu maksudnya ketika kuliah seorang anak yang dulu ke pelosok kemudian bisa bersama orang-orang di parlemen tinggi gitu, itu gimana Ya, emang maksudnya, enggak. Pak? Jadi ada hal-hal dalam hidup ini di luar profesi kita. Ya seperti saya menjadi ambasador duta besar. Biasanya kan karir itu. Ya dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian ini sampai ya pendidikannya pasti bidang luar. Jadi kalau dikatakan apakah pernah punya cita-cita jadi ambasador, ya nggak pernah. Nggak pernah. Tidak pernah, karena memang itu menjadi satu jabatan politis juga. Ketika di situ Ya, kita melihat ada manfaat yang baik buat kemaslahatan umat, ya kita maju gitu ya Pak. Betul, jadi itu aja kita di mana ditugaskan yang dampaknya besar untuk umat, ya kita harus siap. Rata-rata keluaran-keluaran Arab yang di Madinah, Yaman misalnya kan, udah nggak usah ikut-ikutan politik kalau udah belajar agama, itu gimana tuh Pak? Saya pikir itu pemahaman yang sempit ya. Oh, Pemahaman yang sempit. Sebab politik itu jangankan yang tamatan dari luar negeri atau dari Timur Tengah, ibu rumah tangga pun dia setiap hari melakukan politik juga, siasatkan politik. iya. Mensiasati anggaran dari suami yang pas-pasan, dia buat cukup sebulan. Nah itu siasat. Politik itu jadi siasat ya. Ya, jadi kalau ada yang udah ngaji aja, doa aja, maksudnya beragama aja, nggak usah berpolitik. Nah itu keliru. Kenapa? Karena kalau kita serahkan yang memimpin ini, mereka-mereka yang tidak paham tentang Syariat. bagaimana berbangsa, bernegara, tentang syariat Allah, perintah-perintah Allah, dan ini ya bisa kacau balau. Tapi kalau muncul pemimpin-pemimpin yang punya nasionalisme yang tinggi, sangat religius, nah ini dampaknya besar untuk bangsa ini. Jadi kita harus tetap berpolitik. Kalau kita nggak mau memimpin orang-orang yang paham kemudian agama nasionalisme, ya kita akan dipimpin oleh orang-orang yang ini ya, kita akan dipimpin oleh orang-orang yang belum tentu paham agama atau paham ini. Makanya ya, kita nggak cukup paham agama, tapi kita juga perlu memimpin. Politik itu kan cuma judul aja Pak ya. Tapi sebenarnya di balik itu kita menjadi pemimpin bagi umat gitu. Iya, jadi kalau orang memang di bawah itu adalah tokoh besar yang punya umat, punya massa, yang memimpin juga, membawa. Contoh kita lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, Khulafa Rasyidun, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ketika memimpin tidak sampai 3 tahun makmur semuanya, coba. Itu. Jadi saya persilakan kita ngobrol sambil duduk insyaallah. Kita duduk lagi nih. Tadi udah lihat album foto. Oh ya berarti Kita lepas ya. selain jadi Kementerian Sosial juga sempat jadi ini ya, duta besar ke Arab Saudi ya? Betul, tahun 2005 akhir itu saya diberikan amanah menjadi ambasador. Oh, nah ini ngelihat sekarang haji kemudian tertunda, kita nggak bisa melaksanakan ibadah haji. Ini kan udah tahun kedua ya kita nggak bisa melaksanakan ibadah haji. Kira-kira kenapa tuh Pak? Jadi saya ingin ceritakan masalah pandemi. Iya, duduk persoalan masalahnya dulu nih kan sebelum kita mau Jadi, tahu nih. apakah pernah terjadi model semacam ini? Haji ditutup, umroh ditutup, pernah. Oh, pernah. Jadi kita ini punya pandemi yang besar di dunia ini dimulai 5 abad sebelum Masehi. Jadi 5 abad sebelum Masehi itu sudah ada pandemi yang mendunia. Tapi saya ingin ceritakan yang terjadi 200 tahun yang lalu. Tahun 1817 sampai 1824 itu pandemi kolera. Mulai muncul dari pesisir kota Kalkuta di India, kemudian ke Asia Tenggara, kemudian Timur Tengah, kemudian ke Afrika Timur, kemudian Mediterranean. Akhirnya juga dari tahun 1830 sampai tahun 1930 itu ada
27 kali wabah di kota Mekah. Sehingga tahun 1850 tidak ada haji maupun umroh. Tahun 1866 tidak ada haji. Tahun 1880 sekian tidak ada haji. Jadi 3 kali pernah terjadi. Oh, pernah terjadi. Iya, Bayangkan. kayaknya kan orang kaget banget loh, kok tiba-tiba ini kok mau kiamat nih jadinya. Gitu. Ya, jadi mungkin kita harus luruskan, jangan sampai di masyarakat ini terlalu berpikir ada konspirasi. Ini masalah pandemi, Iya. masalah yang wabah yang bukan hanya di satu negara, ini sudah di dunia. Olehnya itu memang perlu namanya prokes kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan semua, dan jaga jarak. Ya, kita sekarang dalam posisi alhamdulillah kita sudah di swab dan ya kita tetap jaga jarak, dan teman-teman yang lain semua menggunakan masker. Tapi kan kemarin baru aja selesai Piala Euro tuh ya. Maksudnya kan kemarin yang banyak jadi perbincangan publik, apalagi di Indonesia ini yang muslimnya kuat ya. Yeah. Kok maksudnya nonton bola stadion boleh rame tapi Ka'bah enggak, misalnya gitu. Itu menurut pandangan Dr. Salim gimana? Ya, mereka mungkin sudah divaksin semua ya, sudah selesai vaksinnya mereka semua. Ya, jadi mereka ini memang 4-6 bulan yang lalu berat sekali di Amerika yang bergelimpangan banyak, tapi mereka aturan itu berjalan semua dan negara hadir. Nah itu, jadi di jalan-jalan pun yang saya dengar di Amerika di jalan-jalan di Pfizer orang vaksin, jadi masyarakat pun kebersihan. Vietnam coba kita lihat sejak 2,5 tahun yang lalu dia udah hati-hati, sudah lockdown sehingga dia menikmati sekarang. Olehnya itu kita memang telat start dong. ya, jadi mudah-mudahan tidak ada yang terlambat asal semuanya pun sadar, mulai orang nomor 1, pemimpin, tokoh, eksekutif, anggota dewan, masyarakat, semua pun kita harus tahu bahwa ini ya kita hadapi bersama. Tapi menurut pandangan dokter tadi, maksudnya dokter kan ya udah tadi teman-teman semuanya udah S3 juga di Madinah, pasti kan paham duduk persoalan ini. Nah, jadi gimana nasihat Dr. Salim tuh buat mereka-mereka yang mungkin jadi ketunda hajinya? Ya, jadi nasihatnya apa? Sabar, namanya haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berangkat sudah jadi tamu Allah. Iya. Itu harus diyakini benar. Dan sudah mendaftar dengan uang dan kesehatan juga cukup, tapi ada masalah begini harus kita ikuti aja. Kita ikuti insya Allah. Namanya kalau sudah panggilan Allah itu akan datang, pasti biiznillah akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Solusinya supaya dapat pahala haji, kan ingin pahala. Iya, gimana bisa nggak tetap dapat pahala haji? Itu. Wah, ini mahal nih, tetap dapat pahala haji walaupun jadi walaupun di rumah. Walaupun di rumah. Walaupun di rumah. Bagaimana dapat pahala haji, apalagi tambah umroh kan? Iya. Jadi ada sebuah hadis menjelaskan kalau seseorang sholat subuh di masjid, mudah-mudahan masjid kondisinya aman-aman, tidak ada sesuatu, biiznillah. Ya, kalaupun kondisinya wabah, mau nggak mau dia sholat di rumah, sholat subuh jangan tidur, udah itu aja. Sampai terbit fajar. Sampai terbit dan sholat duha. Pahalanya haji umroh tamah, sempurna. Wah. Ustaz, apa betul ada hadisnya? Ada hadisnya. Nah. Jadi bukan hanya haji saya dapat pahala haji, dapat pahala umrah. Cuma siapa yang siap untuk itu? Orang habis sholat sudah dia tidur, mainan ke sana, buka HP. Coba habis sholat subuh, kemudian berzikir sampai sholat duha. 2 rakaat aja duhanya. Iya kan dari subuh ke fajar kalau nggak salah cuma setengah jam, 1 jam lah. 1 jam. Jadi kalau kita di Jakarta ini sholat duhanya 6.30. Jangan kan habis subuh nggak tidur. Subuh aja. Lewat juga. Iya. Kadang makanya kalau mau haji dapat pahala haji. Jadi kan Allah nih Rohim ya. Jadi tadi saya katakan dengan hanya membantu membawa 1 piring makanan, dengan ini dapat pahalanya. Jadi jangan kita terus nggak punya harapan. Ketika ini tertutup Allah berikan ini. Ketika ini tertutup, jadi banyak peluang-peluang yang Allah berikan untuk kita semua. Ayo anak muda bangkit. Ayo berikan semangat. Jadi maha adilnya Allah ya Pak. Allah memang melaksanakan haji
itu cuma di Mekah, tapi pahalanya haji Betul. itu ada di mana-mana. Bahkan bisa dari rumah kita tadi salat subuh Betul. sampai fajar, zikir, baca Quran, salawat, sampai syuruk ya, sampai syuruk, duha, sampai waktu duha, terbit matahari, Salat kemudian 15 menit lah dari syuruk atau 20 menit sudah sholat duha. Itu dapat pahala haji Dan umrah. sempurna. Orang kalau udah dapat pahala haji udah pasti masuk surga. Insya Allah. Insya Allah. Jadi Allah Karim, Allah Maha Pemurah. Jadi hidup ini bagaimana kita membuat orang lain itu yang pikiran susah dia tersenyum, itu besar sekali pahalanya. Jadi nggak mesti harus kita siapkan uang. Menjembatani antara si kaya dan si miskin itu udah luar biasa. Dan itu saya temui ketika saya jadi Menteri Sosial. Orang yang pas-pasan. Di desa itu tidak seorang pun yang susah kecuali dia menyelesaikan masalahnya. Ibu-ibu yang melahirkan dia siapkan mobil. Dari mana dia? Dia hubungin orang-orang kaya. Karena orang percaya sama dia. Dan kalau anak-anak muda ini kan mampu melakukan itu. Kondisi pandemi, dia udah data. Di RT ini, RW ini ada 10 keluarga yang sangat miskin. Didatengin aja orang-orang kaya. Pak, bisa nggak setiap hari nyiapkan 3 piring? Oh, nyiapkan 1 keluarga. Semua juga siap. Cuma siapa yang menjembatani? Anak muda. Ya. Ya kan nggak punya apa-apa dia. Tapi dia kumpulkan pahala. Tapi kan tenaga dan otaknya masih maksimal anak muda. Masih. Dan jadi dia, itu yang dipakai. Dan dia berbuat dengan semangat. Ini harus kita bangkitkan semangat anak-anak muda tadi. Insya Allah saya yakin dengan pandemi ini pasti banyak hikmah. Banyak hikmahnya. Jadi banyak. apalagi kan sekarang dokter banyak orang yang bingung, stres gitu kan mau ngapain gitu kan. Kayaknya apa-apa nggak bisa, mau ibadah di luar nggak bisa. Terus soal ekonomi juga pasti mereka jadi stres gitu. Nasehatnya terakhir nih Syakir minta buat anak-anak muda dan semuanya nih, gimana nasehatnya Idul Adha di tengah pandemi dan tadi itu ya haji ditunda supaya dan ekonomi mulai sulit, gimana supaya motivasi dan nasihatnya itu bisa menenangkan kita semua. Yang pertama, yang paling bertanggung jawab dari semua adalah pemimpin-pemimpin bangsa ini. Harus membuktikan bahwa mereka sanggup untuk melakukan itu semua. Walaupun kita paham kondisi pemerintah, keuangan sangat sulit. Tapi trust tadi penting, kepercayaan tadi penting dibangun. Nah, setelah itu seluruh anak bangsa bergandengan tangan, memuai kesepakatan bersama. Jadi yang tidak haji pun berbaik sangka, ini intinya. Berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Umur 86 tahun baru punya anak, coba. Jadi sebagian kita nggak tahu berapa usia Nabi Ibrahim. 86 tahun baru punya anak Ismail. 99 tahun baru punya anak Ishak. Baru punya anak Ismail, masih senang, masih ini disuruh dibunuh anaknya, disembelih. Dia husnudzon sama Allah, dia siap. Yang lebih hebat, Ismailnya pun siap. Nah ini pendidikan untuk kita semua. Bagaimana Nabi Ibrahim itu mengajak Ismail untuk komunikasi. Jadi kalau anak sudah mulai tumbuh belasan tahun, jangan main perintah. Wahai anandaku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa jawaban si anak? Laksanakan wahai ayah. Mudah-mudahan aku tergolong mereka-mereka yang sabar. Jadi orang-orang tua dalam kondisi pandemi ini, anak jangan hanya perintah. Kalau anak sudah kelas 3 SMP, SMA, diajak. Supaya anak itu di rumah itu, anak-anak muda ini, kelompok milenial Z ini, dia merasa aku ini diposisikan di rumah. Itu dimintain pendapatnya, didengar pendapatnya, ya kan? Pertanyaannya, siapa yang hebat? Ismail atau Ibrahim? Ismail hebat sekali karena anak muda. Iya kan? Benar. Oh, Ismail, Habib ini hebat sekali. Tapi tanya siapa bapaknya? Itu. Jadi husnuzon, saya berharap bangsa ini juga berbaik sangka kepada Allah. Ini semua terjadi pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk kita diuji. Sekarang bangsa ini, mayoritas umat Islam ini, siap nggak kita kembali kepada Allah? Sebab yang menurunkan pandemi bala Allah dan yang mengangkat juga Allah. Benar. Olehnya itu saya berharap dalam forum, ayo anak-anak muda, saya ingin anak muda yang bangkit untuk mengajak bangsa ini, terutama umat Islam, untuk istighatsah.
Saya dapatkan di beberapa negara itu satu kota itu semua yang memohon dari Allah untuk diangkat wabah ini. Ya diangkat. Nah itu sejauh mana? Saya berharap anak-anak muda bangun link, buatkan Zoom online untuk istighatsah nasional. Bisa puluhan juta, bisa 20, 30. Ya Allah, saya yakin diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Asal benar. Sebab ini semua ujian, cobaan sejauh mana Allah melihat umat mereka-mereka yang beriman ini yakin enggak bahwa ini semua dari Allah. Itu berbaik sangka. Berbaik sangka. Yang enggak berangkat berbaik sangka, yang miskin juga berbaik sangka. Di samping kita tetap harus saling tolong menolong. Jadi itu teman-teman kuncinya adalah berbaik sangka. Karena itu juga berbaik sangka juga bagian dari ketenangan kita. Jadi yakin aja. Dan kalau ekonomi merasa sulit, ekonomi boleh sulit, tapi rizki yang Allah tetapin insya Allah akan tetap nyampe ya dokter ya. Betul. Karena Allah nggak pernah ingkar janji. Jadi kalau kita yakin sama Allah, yakinin Allah nggak akan ingkar janji dan pasti ada hikmahnya. Kalau dikasih segini ya syukuri segitu. Kalau dikasih pokoknya nggak usah pengennya lebih ya dari orang. Kan yang bikin orang stres itu dokter. Dia ngeliat orang kayak gini, oh dia pengen lebih. Semut yang hitam, di lubang yang hitam, di batu yang hitam, di tengah gelapan hutan, Allah mendengar jalannya semut tadi, dapat rezeki lagi. Apalagi manusia yang ruku, sujud, insya Allah dia akan mati kelaparan. Pasti Allah akan berikan. Yang penting tadi berbaik sangka, yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kuncinya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala dimanapun, rahmat Allah luas. Menyambut Idul Adha di tengah pandemi, ya, jadikan ini momen kita tadi kata dokter untuk saling membantu. Kurban itu karena artinya kan mengikhlaskan ya, kita berbuat baik dengan ikhlas. Tadi kata dokter memang berkurban itu dengan sapi, kambing gitu ya kan, dengan domba. Tapi Allah juga nggak akan menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Kalau kita kasih satu piring buat tetangga kita, Allah balas 10. Dan balasan Allah nggak bisa kita duga-duga ya dokter ya. Kadang bisa nanti suatu saat kita lagi sulit, tiba-tiba ada aja yang bantu. Karena mungkin saat sulit kita juga ngebantu orang. Dan itu bukti kesyukuran kita kepada Allah. Bukti kesyukuran kita itu kalau dalam bahasa Indonesia, syukur berarti terima kasih. Artinya terima kasih. Nah, setiap yang kita terima, bukti syukur berarti kita berikan kepada yang lain juga. Apa saja, ilmu kita harus berikan yang lain. Harta kita berbagi. Tenaga, dia nggak punya uang tapi fisiknya kuat, bantu yang lemah. Apa saja, dia punya akhlak yang bagus, berbagi sama yang. Jadi kalau orang nggak ada akhlaknya, ya kita kasih sampai dia sadar juga. Setiap kita punya plus nilai tambah yang kita miliki. Ayo kita berbagi sama yang kurang. Masing-masing kita punya. Apa yang kita terima dari Allah, kita kasih lagi kepada hamba Allah. Luar biasa. Waduh, banyak banget nih ilmunya hari ini. Udah dari segi tadi juga kepemimpinan, dari segi agama, dari segi kemanusiaan, sosial, sampai tadi banyak banget. Terima kasih banyak nih. Terima kasih Syakir, diterima hari ini juga. Teman-teman semua dapat ilmu yang banyak. Amin. Semoga teman-teman semuanya bisa menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan dan senantiasa diberikan kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga Dr. Salim Segaf Al-Jufri supaya selalu Allah berikan panjang umur. Amin. Fi taatillah. Afiyah. Dan kita semoga bisa mendapat keberkahan juga dari ilmu-ilmu beliau tadi, oke? Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan dan terus lakukan kebaikan, saling berbagi di tengah pandemi. Amin. Insya Allah ketika kita memudahkan orang, kita juga akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita tutup teman-teman semuanya, Syakir mau ngajak teman-teman semuanya dan juga Dr. Salim Al-Jufri buat salawatan. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Jadi kita salawatan biar makin tenang juga. Amin. Karena salah satu kunci sukses juga menurut Syakir itu adalah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Biar hidup kita nggak gelap, jadi kita harus diterangi oleh cahaya Nabi Muhammad. Kita salawatan bareng-bareng. Amin. Boleh ikut juga? Boleh, insya Allah.
Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Masya Allah. Jadi Sejuk. biar tenang, sejuk juga, boleh memperbanyak salawat juga teman-teman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, makasih banyak Makasih, Dr. Salim. Syakir. Terima Makasih banyak kasih. teman-teman semua yang udah Amin. menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.